Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Tasya. Di sini aku mau membahas hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini, teman-teman diharapkan bisa menentukan blok, periode, golongan, elektron valensi, dan menganalisis letak suatu unsur dalam tabel periodik. Nah, teman-teman semuanya, apakah kalian tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali. Di sini adalah gambar kembang api. Terbuat dari apakah kembang api? Jadi kembang api ini terbuat dari logam-logam seperti natrium, magnesium, dan aluminium, serta logam-logam yang lain. Nah, berada di manakah posisi logam-logam unsur tersebut dalam SPU? Ayo kita simak video berikut. Jadi, natrium, magnesium, aluminium yang ada pada kembang api, natrium itu terletak pada golongan 1A, periodenya yaitu periode 3. Nah, sedangkan magnesium terletak pada periode 3 dan golongan 2A. Aluminium juga sama, terletak pada periode 3, tetapi golongannya adalah golongan 3A. Nah, dari sini teman-teman apakah tahu apa itu periode dan apa itu golongan? Jadi periode itu merupakan baris yang mendatar pada sistem periodik unsur, sedangkan golongan adalah baris vertikal pada sistem periodik unsur. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan periode dan golongan unsur-unsur? Ayo kita simak videonya lebih lanjut. Jadi, penentuan periode dan golongan ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan cara konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau konfigurasi Bohr. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau yang kita kenal sebagai konfigurasi Aufbau. Teman-teman harus tahu dan memahami bahwa penentuan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi Bohr. Kalau ingin menentukan periode, maka kita lihat berapa jumlah kulitnya yang menyusun unsur tersebut. Sedangkan golongannya kita lihat elektron valensi penyusun unsurnya. Nah, di sini ada contoh, ada 12 Mg. Apa itu 12 Mg? 12 Mg ini adalah magnesium dengan nomor atom 12, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 282. Elektron valensinya adalah 2, sehingga kita dapat simpulkan bahwa golongannya adalah golongan 2A. Nah, jumlah kulitnya ada 3, yaitu 282, sehingga periodenya terletak pada periode 3. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, di sini ada contoh yang lain, yaitu 33As atau arsen dengan nomor atom 33. Nah, konfigurasinya adalah 28, 18, 5. Nah, 5 ini adalah elektron valensinya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa golongannya terletak pada golongan 5A. Nah, jumlah kulitnya itu ada 4, yaitu 28, 18, 5. Ada 4, sehingga periodenya terletak pada periode 4. Oke, teman-teman paham ya? Jadi, untuk menentukan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi Bohr, periode itu harus dilihat dari jumlah kulit, sedangkan golongannya dilihat dari elektron valensi. Nah, berikutnya dengan menggunakan konfigurasi Aufbau. Yang pertama kalian itu harus menuliskan konfigurasi elektronnya. Lalu langkah yang kedua, tentukan bloknya dengan melihat konfigurasi yang terakhir. Nah, sedangkan periodenya itu dilihat dari kulit paling besar, sedangkan golongannya dilihat dari elektron valensinya. Nah, kita lihat dulu bloknya. Kalau bloknya S, maka subkulitnya adalah S.
golongannya adalah 1A dan 2A. Elektron valensi dari golongan 1A maka NS1. Sedangkan elektron valensi NS2 maka golongannya 2A. Nah, berikutnya kalau bloknya P maka subunitnya itu adalah S dan P. Blok P ini terletak pada golongan 3A sampai 8A. Kalau elektron valensinya NS2 NP1 maka golongannya adalah golongan 3A. Sedangkan kalau elektron valensinya NS2 dan NP2 maka golongannya 4A. Nah, elektron valensi ini kita jumlahkan saja. Jadi NS2 dan NP1 dijumlahkan menjadi elektron valensinya 3, maka golongannya 3A. Dan seterusnya. Nah, kalau bloknya D, subunitnya itu S dan D. Nah, blok D ini terletak pada golongan 1B sampai 8B. Untuk golongan 3B, elektron valensinya adalah NS2 dan ND1. 2 dan 1 kita jumlahkan, jadi elektron valensinya adalah 3. Maka masuknya adalah golongan 3B. Nah, begitu juga dengan 4B, elektron valensinya adalah NS2 dengan ND2 dan seterusnya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi di sini ada contohnya yaitu 35Br atau brom dengan nomor atom 3. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 4p5. Nah, karena yang terakhir adalah 4p5, maka blok dari Br adalah P. Nah, nomor kulitnya yang paling besar adalah 4, sehingga periodenya adalah periode 4. Elektron valensinya adalah 7. Kenapa 7? Karena kita ambil sepulit S dan P. Ingat teman-teman, kalau bloknya P, maka sepulitnya adalah S dan P. Maka di sini adalah NS2 dengan NP5. Sehingga elektron valensinya adalah 7. Maka golongannya adalah 7A. Supaya kalian lebih paham lagi, di sini ada contoh yang lain yaitu 47Ag. Dengan konfigurasi elektron seperti sebagai berikut, dan yang terakhir adalah 4D10. Maka bloknya adalah D. Nomor kulit yang paling besar adalah 5, sehingga periode dari Ag ini adalah 5. Elektron valensinya kita jumlahkan saja. ND10 dengan NS1, maka elektron valensinya adalah 11. Maka masuknya adalah golongan 1B. Mengapa seperti itu? Kita lihat tabelnya. Nah, kalau golongan 1B itu masuknya adalah elektron valensinya sejumlah 11. Kalau elektron valensinya 11, maka masuknya golongan 1B. Elektron valensi 12, maka masuknya adalah golongan 2B. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada catatan penting teman-teman. Nah, untuk unsur pada golongan utama seperti 1A sampai golongan 8A, jumlah elektron valensi menggambarkan golongannya. Jadi kalau misalkan elektron valensinya 2, maka masuknya golongan 2A. Elektron valensi 5, maka masuknya golongan 5A. Nah, untuk unsur pada golongan transisi atau golongan pada B itu juga sama, kecuali unsur dengan 11 elektron valensi. Itu termasuk golongan 1B. Kalau ada unsur mempunyai 12 elektron valensi, maka termasuknya golongan 2B. Nah, kalau elektron valensinya kalian menjumpai sejumlah 8, 9, 10, maka masuknya golongan 8B. Oke, begitu ya teman-teman. Kita sudah sampai pada puncaknya pembelajaran pada hari ini. Aku cukupkan ya, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan terima kasih teman-teman sudah menonton videonya.